Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Fripsa Gregorius Tarigan dengan NIM 210306036. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum biokimia yang diberikan oleh Ibu dosen Tati Vidianasari. Langsung saja ke tugasnya. Yang pertama adalah mineral. Nah, mineral ini merupakan salah satu komponen nutrisi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, kesehatan, produksi, reproduksi, dan juga kekebalan tubuh hewan maupun manusia. Nah, unsur mineral yang sering dibutuhkan pada tubuh ternak itu ialah kalsium, fosfor, kalium, natrium, klor, sulfur, dan juga magnesium. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi umum mineral. Adapun fungsi umumnya yaitu sebagai pembentuk bagian dari kerangka gigi dan juga hemoglobin, kemudian berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, kemudian mempertahankan tekanan osmotik seluler, dan juga berperan dalam mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, dan berperan juga dalam mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Kemudian kita masuk ke fungsi mineral secara makro dan juga mikro. Yang pertama kita bahas adalah fungsi mineral secara makro. Nah, yang pertama itu ada kalsium ataupun Ca. Kalsium ataupun Ca ini berfungsi untuk pembentukan tulang dan juga gigi, dan kemudian berperan juga dalam pembekuan darah dan juga kontraksi urat daging. Yang kedua adalah fosfor ataupun P, berfungsi untuk pembentukan darah dan juga gigi, maksud saya pembentukan tulang dan juga gigi, kemudian metabolisme energi, dan merupakan bagian dari DNA dan juga RNA. Kemudian kita masuk ke Na ataupun natrium. Nah, natrium ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa sebagai osmoregulasi dan kemudian sebagai transmisi syaraf. Yang keempat ada Cl. Nah, Cl ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa juga dan juga sebagai sekresi cairan ataupun gastrik. Yang kelima ada kalium. Nah, kalium ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa juga dan sebagai eksitasi syaraf dan juga otot, dan berperan juga sebagai aktivator enzim. Nah, yang keenam itu ada magnesium ataupun Mg. Mg ini berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim, kemudian untuk metabolisme karbohidrat dan juga lipid. Nah, yang ketujuh ada Mn ataupun mangan. Mangan ini berfungsi untuk aktivator enzim, pembentukan tulang, dan juga pertumbuhan tubuh. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi mineral secara mikro dalam tubuh ternak. Yang pertama ada zinc ataupun Zn. Adapun fungsinya yaitu sebagai komponen dan aktivator enzim dan juga berperan dalam penyembuhan luka. Yang kedua ada ferrum ataupun Fe. Nah, Fe ini berperan dalam pembentukan hemoglobin dan merupakan bagian dari sistem enzim. Nah, yang ketiga ada sulfur ataupun Cu yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, pigmen, dan juga koenzim. Nah, yang keempat ada iodin. Iodin ini berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid dan juga berperan dalam pembentukan hormon tiroksin. Nah, yang kelima ada sulfur ataupun S yang berperan sebagai sintesis protein mikroba. Kemudian sebagai otot dan asam basa, maksud saya otot dan asam-asam lemak. Nah, yang keenam itu ada kobalt ataupun Co yang merupakan bagian dari vitamin B12. Kemudian berperan juga dalam pertumbuhan mikroba dalam rumen. Nah, yang ketujuh itu ada fluorid ataupun F yang berperan dalam esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Nah, yang kedelapan itu ada selenium. Nah, selenium ataupun Se ini berperan dalam sistem imunitas. Nah, yang ke-9 itu ada molybdenum ataupun Mo yang merupakan bagian dari enzim sulfit oksidase yang nantinya berfungsi untuk mengoksidasi sulfit. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua yaitu mengenai vitamin. Nah, vitamin ini merupakan nutrien esensial serta substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang tertentu yang berguna untuk mengatur berbagai proses di dalam tubuh agar berjalan dengan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan,
kemudian produksi dan reproduksi, serta kekebalan tubuh. Nah, sifat-sifat vitamin berdasar kelarutannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama vitamin yang larut dalam lemak dan juga vitamin yang larut dalam air. Adapun vitamin yang larut dalam lemak yaitu A, D, dan E dan K, yang mempunyai sifat yang pertama adalah terdiri dari unsur C, H, dan O. Kemudian bentuknya itu sifatnya mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contohnya seperti provitamin A dan provitamin D. Kemudian vitamin ini tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin ini umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat di dalam jaringan tubuh hewan. Kemudian sifat berikutnya adalah dapat menyusun struktur jaringan. Kemudian sifat yang berikutnya adalah diserap bersama lemak. Vitamin yang larut di dalam lemak ini diserap pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian sifat yang berikutnya adalah diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak ini kemudian akan diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Nah, faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut di dalam lemak. Kemudian sifat yang berikutnya adalah dikeluarkan melalui feses. Nah, vitamin yang larut di dalam lemak ini dieskresikan lewat feses. Kemudian sifat berikutnya adalah vitamin yang tidak dapat larut di dalam lemak ini kurang stabil karena dapat dipengaruhi oleh cahaya dan oksidasi serta lain-lain. Kemudian secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak ini dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Kemudian kita masuk ke sifat kelarutan yang kedua, yaitu vitamin yang larut dalam air. Contohnya itu vitamin B dan C yang mempunyai sifat yang pertama adalah tidak hanya tersusun oleh C, H, O, S, N dan juga ataupun CO. Nah, kemudian sifat berikutnya adalah tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Kemudian sifat berikutnya yaitu terdapat di semua jaringan. Kemudian vitamin yang larut dalam air ini merupakan sebagian besarnya terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Kemudian sifat berikutnya adalah diserap dengan proses difusi. Biasanya, diserap dengan proses difusi biasa. Artinya, penyerapan sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan akan masuk ke dalam sel darah. Kemudian, sifat berikutnya yaitu sebagai prekursor enzim ataupun merangsang enzim. Kemudian sifat berikutnya adalah tidak disimpan secara khusus di dalam tubuh. Vitamin ini tidak disimpan karena ada di setiap sel hidup yang mengandung semua vitamin B. Nah, gejala di defisiensi tidak terlihat segera, tetapi mengikuti kekurangannya di dalam makanan. Nah, kemudian sifat berikutnya dikeluarkan melalui urin, tapi kadang-kadang dieskresikan lewat feses juga. Nah, kemudian relatif stabil. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis vitamin dan juga fungsinya. Pertama adalah vitamin A ataupun retinol. Nah, semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat di dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan sebagai prekursornya yaitu karotin atau lazimnya yang dapat dinamakan sebagai provitamin A karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin yang aktif. Nah, proses konversi provitamin A menjadi vitamin A ini terjadi dalam sel mukosa. Dalam sel mukosa usus halus. Nah, defisiensi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun, kemudian empedu tidak ada. Nah, secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan juga tulang. Kemudian kita masuk ke vitamin D ataupun kalsiferol. Nah, vitamin D ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama,
membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Kemudian yang kedua adalah proses reabsorpsi, berperan dalam proses, maksud saya vitamin D ini berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi, maksud saya konsentrasi Ca dan P di dalam darah. Kemudian yang ketiga adalah berperan deposisi. Nah, berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Kemudian kita masuk ke vitamin E. Nah, vitamin E ini mempunyai beberapa fungsi juga, antara lain sebagai reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Nah, yang ketiga, dapat memperbaiki Fe oleh usus. Sedangkan Fe itu penting untuk mencegah terjadinya anemia dalam tubuh. Kemudian masuk ke vitamin K. Nah, vitamin K ini merupakan senyawa yang penting pada tubuh. Maksud saya, senyawa yang penting di dalam proses koagulasi. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Adapun fungsi vitamin K ini diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protrombin di dalam hati, karena protrombin bersama tromboplastin ini dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Nah, fibrin ini yang nantinya akan diperlukan dalam proses pembukaan darah jika ada luka pada permukaan tubuh hewan ataupun manusia. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan vitamin K ini antara lain tersedianya vitamin di dalam berbagai bahan pakan. Nah, pada bagian ketiga ini saya akan melakukan pengujian keberadaan vitamin C secara sederhana. Adapun alat yang saya gunakan adalah wadah plastik gelas kecil yang sudah diisi air bersih. Kemudian di sini ada pipet yang berguna untuk mengadu larutannya nantinya. Kemudian ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini berguna untuk meneteskan larutan ataupun sampelnya nantinya. Kemudian adapun bahan ataupun sampel yang saya gunakan adalah di sini terdapat 5 buah sampel yang terdiri dari 3 buah buah-buahan dan juga 2 buah hijauan pakan ternak. Adapun buah-buahan yang saya gunakan adalah jeruk, kemudian ada belimbing, kemudian ada buah naga. Kemudian adapun hijauan pakan yang saya gunakan adalah rumput pakcong, kemudian ada rumput gajah. Nah, kelima sampel ini sudah saya haluskan. Kemudian ada satu bahan lagi yang kita gunakan di sini adalah betadin. Nah, betadin ini berguna sebagai alat untuk melihat indikator keberadaan vitamin C di dalam larutan ini nantinya. Nah, di dalam betadin ini terdapat providen iodin sebanyak 10%, yang artinya setara dengan 1% iodin. Oleh sebab itu kita menggunakan betadin ini sebagai alat untuk melihat indikator keberadaan vitamin C pada sampel yang kita gunakan ini nantinya. Dan di sini juga ada air putih bersih untuk menyuci pipet tetes setelah digunakan pada setiap sampelnya nantinya. Langsung saja kita ke bagian praktikumnya. Wadah gelas plastik kecil ini yang sudah diisi air tadi kita tetes oleh betadin sebanyak 6-7 kali. Nah, setelah itu kita aduk.
setelah kita aduk, kita akan meneteskan sampelnya ke dalam larutan iodin yang sudah kita buat. Adapun perbandingannya yaitu sebanyak 20 tetes. Langsung saja. Nah, setelah kita tetesi dengan sampelnya, maka langkah berikutnya adalah kita aduk. Nah, dapat kita lihat setelah kita aduk, terjadi perubahan warna yang signifikan ataupun yang tidak signifikan. Contohnya pada jeruk ini terjadi perubahan warna yang cukup signifikan. Artinya di dalam jeruk ini terdapat vitamin C yang cukup tinggi. Kemudian pada belimbing ini terjadi juga perubahan warna yang cukup signifikan. Ini menandakan di dalam belimbing juga terdapat vitamin C yang cukup tinggi. Kejernihan ini berada di bawah kejernihan dari jeruk ini. Kemudian pada buah naga tampak seperti tidak ada perubahan warna di dalamnya. Ini menandakan bahwa di dalam buah naga tersebut hampir tidak ada vitamin C di dalamnya. Kemudian pada rumput pakcong hanya terjadi sedikit perubahan warna. Ini menandakan bahwa rumput pakcong mempunyai sedikit vitamin C ataupun sedikit sekali. Kemudian pada rumput gajah terjadi perubahan warna yang berada ataupun kadarnya lebih jernih dari rumput pakcong ini. Artinya rumput gajah ini juga mempunyai vitamin C yang berada di atas dari rumput pakcong. Nah, perubahan warna ini terjadi dikarenakan adanya reaksi asam askorbat dari dalam vitamin C dengan iodin, sehingga reaksi tersebut dapat merubah warna dari larutan iodin. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah pengucapan kata ataupun cara, mohon dimaafkan. Dan sekiranya video ini berguna bagi para penonton ataupun pendengar sekalian. Terima kasih.